Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Alta Faini. Kali ini saya akan memaparkan learning journal saya yang berkaitan dengan etika publik. Nah, outline pembelajaran dalam etika publik ini ada 3. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang terakhir, aktualisasi etika ASN. Pengertian etika sendiri yaitu menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, atau bisa juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sedangkan untuk pengertian etika publik sendiri yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Terkait pengertian kode etik sendiri yaitu merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berikut merupakan beberapa butir-butir kode etik ASN yang terkandung dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu dimensi etika publik. Nah, dimensi etika publik ini ada 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis, karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Selanjutnya yaitu dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Nah, yang terakhir itu dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan kebiasaan, dan sistem pengawas. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Nah, ada 5. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Nah, pentingnya etika dalam urusan publik ini mengandung kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Yang selanjutnya itu penggunaan kekuasaan atau biasa disebut sebagai legitimasi kebijakan. Legitimasi sendiri yaitu kewenangan atau keabsahan. Yang ketiga yaitu konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, serta peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber kode etik bagi ASN, dan yang terakhir implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Nah, untuk sumber-sumber kode etik ASN dan implikasi kode etik akan dipaparkan di slide setelah ini. Nah, ini merupakan sumber-sumber kode etik ASN. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Jabatan atau Janji PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Dan yang kelima,
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, berikut merupakan implikasi kode etik dalam pelayanan menurut paham idealisme. Berawal dari ketidaktahuan norma dan melakukan penyimpangan, sehingga ASN perlu diperingatkan melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik dan melakukan pelatihan kepegawaian yang mengandung aspek profesionalisme dan aspek kognis. Nah, selanjutnya dilakukan diskusi kasus nyata. Sekian pemaparan learning journal saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.